إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salaf fi kaifiyati at-ta'amul ma'al inhirafati al-aqdiyah wal manhajiyah, atau bagaimana manhaj salaf menyikapi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah atau dalam manhaj, yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih membahas al-unsur ar-rabi', bab yang keempat, yaitu tentang beberapa gambaran penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Seperti sudah kita sampaikan tentang kesesatan kelompok Khawarij yang mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ini kesesatan, penyimpangan dalam akidah. Demikian juga kelompok Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Jahmiyah yang juga sama, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan juga kelompok Syiah Rafidhah yang mereka meyakini bahwa pemimpin setelah Rasulullah SAW harusnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga dengan itu mereka mengkafirkan para sahabat yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini penyimpangan dalam masalah akidah. Kemudian juga kita sampaikan tentang kelompok Murji'ah yang mereka meyakini bahwa iman itu hanya sebatas keyakinan di dalam hati, sedangkan perbuatan anggota badan itu tidak termasuk kategori iman. Maka iman itu cukup diyakini saja. Mau orang itu nggak sholat, mau dia melakukan maksiat, itu tidak mempengaruhi keimanannya selama dia masih meyakininya di dalam hati. Ini penyimpangan juga di dalam masalah akidah. Dan banyak kita sampaikan beberapa contoh-contoh yang lain. Terakhir kita sampaikan tentang penyimpangan dalam masalah al-wala wal bara. Ya, dalam masalah al-wala wal bara, yaitu loyalitas dan kebencian. Ya, gambaran umumnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Ahlus Sunnah wajib mencintai orang-orang beriman dan wajib membenci orang-orang kafir. Berdasarkan banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin adillatin 'alal kafirin. Kebalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang baru, yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya, dan mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana ciri mereka? A'izzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlemah lembut, berkasih sayang, memberikan kecintaan kepada orang-orang beriman, dan mereka keras, tegas, benci kepada orang-orang kafir. Ini hukum secara asal, harus ada kecintaan kepada orang beriman dan harus ada kebencian kepada orang kafir. Nah, nanti baru diperinci sebesar apa kecintaan kita kepada seorang mukmin. Apakah sama antara kecintaan kita kepada fulan dan fulan? Tentu berbeda. Misalnya antum yang ada di masjid ini, ya antum tahu teman-teman antum, ya di kanan kiri antum orang-orangnya bagaimana? Apakah sama antara kecintaan antum dengan fulan dan fulan? Sama-sama cinta ini. Tapi apakah sama besar kecintaannya? Tergantung apanya? Kenapa? Kedekatan apanya? Kekerabatan. Ini ada dua orang mukmin, ada dua orang beriman. Anda cintai atau Anda benci? Loh, saya pakai tanya aja, pakai bingung jamaah. Dicintai. Tapi apakah sama antara cinta antum kepada fulan yang pertama dengan fulan yang kedua? Nggak mesti sama, beda besarnya kecintaan tersebut. Nah, tergantung apa kok beda ini? Ketakwaannya kepada Allah, sejauh mana dia berpegang dengan sunnah, sejauh mana dia bertauhid kepada Allah, sejauh mana dia meninggalkan maksiat, sejauh mana dia meninggalkan bid'ah. Ya, sebesar itu pula kecintaan antum kepada dia. Namun kalau ada orang yang beriman tapi dia pelaku maksiat, tapi dia adalah ahli bid'ah yang masih kategori beriman, maka sekecil itu kecintaan Anda kepada dia. Jadi bisa terjadi pada diri seorang mukmin, dia dicintai karena keimanannya, namun dia dibenci karena kemaksiatannya. Contoh, Anda lihat begal, rampok. Mukmin, orang Islam, dia beriman. Anda cintai atau Anda benci? Dari sisi dia seorang mukminnya, Anda cintai karena dia seorang muslim, karena dia seorang mukmin. Tapi dari sisi kemaksiatannya, Anda cintai atau Anda benci? Anda benci. Kok bisa Ustadz? Satu orang tapi di satu sisi dicintai, di satu sisi dibenci. Bisa enggak kayak gitu? Bisa saja. Berapa banyak kita dapati teman-teman kita, ya saya suka sama fulan ini dari sisi tutur katanya, ya, dari sisi akhlaknya dia baik, ya. Tapi kalau dari sisi muamalah duniawinya, waduh, naudzubillah. Ya, fulan ini baik kalau ngomong bagus, jujur, kalau bicara itu lemah lembut. Ya, saya suka fulan ini, cinta sama fulan ini dari sisi itunya. Tapi kalau sudah urusan fulus, ya urusan uang, waduh, tak iso amanah ini orang ini. Tuh, dia dicintai dari satu sisi dan dia dibenci dari sisi yang lain. Maka demikian juga kita kepada ahli bid'ah, kepada para pelaku maksiat, tetap harus ada kebencian kepada mereka karena kebid'ahannya dan karena kemaksiatannya. Namun dari sisi mereka orang-orang beriman, tetap kita apakan? Tetap kita cintai. Ya, semakin besar kemaksiatannya, semakin besar kebencian kita kepada dia. Semakin besar kebid'ahannya, semakin besar kebencian kita kepada dia. Demikian juga orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu secara asal kita benci. Namun antara orang kafir yang satu dengan orang kafir yang lainnya, kebencian kita berbeda antara satu dengan yang lain. Terkadang kebencian kita kepada kafir yang A lebih besar daripada kebencian kita terhadap kafir yang B. Contoh, ada dua orang kafir, Yahudi dan Syiah Rafidhah. Mana kebencian antum yang lebih besar? Kepada siapa kebencian antum yang lebih besar? Saya ragu. Rafidhah, Syiah.
Harus kita benci lebih daripada al-Yahud, daripada an-Nasara. Ya, sebagaimana kata para ulama, hum akhbathu minal Yahud wan Nasara. Syiah Rafidah itu lebih busuk daripada Yahudi dan Nasrani. Ada yang tahu alasannya kenapa? Para ulama sampai mengeluarkan statement bahwa Rafidah lebih jelek, ya lebih kufur, akfar minal Yahud wan Nasara, daripada Yahudi dan Nasara. Ya, dari sisi para sahabat, di mana al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Yahudi kalau ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Musa, tentang sahabat-sahabatnya Musa, maka sepakat Yahudi pasti akan mengatakan hum khairun nas. Sahabat-sahabatnya Musa adalah sebaik-baik manusia. Nggak ada Yahudi yang mengatakan sahabat Musa itu sejelek-jeleknya manusia, nggak ada. Nasara ketika ditanya bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Isa, sahabat-sahabatnya Isa, atau yang dikenal dengan Hawariyun, pasti mereka akan mengatakan sahabatnya Isa adalah orang apa? Orang baik. Nasara pasti kalau ditanya akan mengatakan sahabat Isa adalah orang baik. Tapi Rafidah, Syiah, kalau ditanya bagaimana pendapat kalian tentang ashabu Muhammad, sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan hum syarrun nas. Para sahabat adalah sejelek-jeleknya manusia. Ini kekufuran yang tidak didapati bahkan oleh Yahudi dan Nasrani sekalipun. Ya, apalagi kalau melihat akidah-akidah yang luar biasa, yang sangat kafir, yang sangat sesat, yang dimiliki oleh Syiah Rafidah dalam kitab-kitab mereka. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Usulul Kafi, ada salah satu poin akidah di situ bahwasanya annal a'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya para imam-imam itu tidak tersembunyi sedikit pun dari mereka. Baik yang di langit ataupun yang di bumi diketahui semua oleh para imam-imam mereka. Loh, harus yang seperti itu siapa? Yang tahu yang di langit dan di bumi cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka, imam-imam kami tahu apa yang di langit dan yang di bumi, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Kekufuran yang Yahudi dan Nasara tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Ya, maka jangan ragu dengan kekafiran mereka. Maka sama seperti tadi, orang-orang kafir wajib untuk kita benci, nggak boleh ada kecintaan kepada mereka dari sisi agamanya. Ya, kita membenci mereka karena kekufuran mereka, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun sangat disayangkan akidah al-wala wal bara ini banyak tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin, terutama di negeri kita. Dan ini nampak sekali terlihat ketika kemarin ada tokoh kekafiran datang mengunjungi Indonesia, yang menyambutnya bukan cuma orang-orang kafir, tapi yang gembira menampakkan kecintaan datangnya tokoh kekafiran ini. Siapa juga yang menyambutnya? Kaum muslimin, orang-orang Islam. Lantung pikir sing jejer-jejer nang pinggir dalan wingi ku orang Nasrani semua ta? Tahu lihat antum videonya ini. Hah? Berdiri jejer-jejer di trotoar menanti datangnya sang tokoh kekafiran ini. Apakah yang berjejer ini orang Nasrani semuanya? Nah, ada kaum muslimin di situ. Ya, bahkan naudzubillah sebagian statement mereka ketika melihat wajah sang tokoh kekafiran ini mengatakan, hati saya menjadi adem ngelihatnya, ya merasa diberkati, ya sungguh bahagia melihatnya. Naudzubillah. Kok bisa ini orang tokoh kekafiran namun dipuji-puji sedemikian rupa? Dipujinya karena apa? Karena jam tangannya murah katanya. Ya, jam tangannya murah, harganya 200.000. Nggak mau naik mobil mewah, nggak mau naik pesawat mewah, nggak mau tinggal di hotel mewah. Ya, hidupnya sederhana. Padahal nggak tahu bahwasanya orang ini punya keyakinan Allah punya anak. Ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini keyakinan yang hak atau batil? Batil. Dan itu keyakinan yang banyak dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah nggak ridho ketika dia dituduh dia punya anak. Dalam banyak ayat antum dapati di dalam Al-Quran, Allah tegas mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dalam surat Al-Maidah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari 3 oknum Tuhan, Trinitas.
Wong apa iki? Yo iku sing teko wingi iku. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Nabi Isa bin Maryam. Akidahnya siapa itu? Itu yang kemarin datang itu. Pak tua itu yang lambi putih itu. Itu akidahnya seperti itu. Kok dikatakan merasa diberkati dengan kehadirannya Muslim? Kalau Nasoro yang ngomong nggak heran. Iya, biarkan itu agama mereka. Wajar kalau mereka mengatakan seperti itu. Itu akidah mereka. Ya, kita toleransi terhadap mereka. Kita biarkan mereka melakukan keyakinan mereka. Tapi yang jadi masalah, kalau yang mengucapkan itu adalah orang apa? Muslim. Ya, jadi nanti jangan gagal paham. Yang kita bicarakan ketika yang mengucapkan ucapan-ucapan demikian adalah seorang Muslim, di mana dia menampakkan kecintaannya kepada orang-orang kafir. Ya, ini karena tidak pahamnya akidah al-wala wal bara. Bahkan lebih dahsyat dalam surah Maryam, di akhir-akhir surah Maryam menunjukkan betapa Allah sangat murka dengan mengatakan Allah punya anak, dengan ucapan Allah punya anak itu. Di akhir-akhir surah Maryam Allah sampai mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhum wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Meh. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah punya anak. Ya, saking murkanya Allah Subhanahu wa taala akan tuduhan itu. Nah, tapi ini sudah kita bahas ya tentang akidah al-wala wal bara harus ada. Namun sudah kita sampaikan berulang kali, tidak mesti kebencian kita mengharuskan kita mendolimi orang-orang kafir. Ya, nggak ada kelaziman seperti itu. Kita wajib membenci mereka, yaitu kita tidak ridho dengan agama mereka. Kita nggak ridho dengan kekufuran mereka. Kita berlepas diri dari kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan mereka. Kita nggak mau ikut andil, ikut berpartisipasi, bahkan mengucapkan selamat saja kita nggak mau. Karena itu bentuk ketidakridhoan kita. Namun bukan berarti kemudian kita mendolimi mereka, menyakiti mereka, merampas harta mereka, atau bahkan naudzubillah menumpahkan darah mereka. Ini haram. Ya, nggak boleh membunuh orang kafir tanpa hak, tidak boleh mendolimi mereka tanpa hak. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat engkau tidak berlaku adil kepada mereka, alias zalim kepada mereka. Janganlah kebencian kita kepada orang-orang kafir membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka. Jual beli, mentang-mentang yang beli orang kafir, maka dikasih barang yang palsu, dikasih barang yang rusak, haram. Pendapatan yang didapatkan pendapatan yang haram. Mentang-mentang orang kafir, ya kalau utang nggak dibayar, ya, naudzubillah. Ini dalam Islam dilarang. Maka jangan kebencian kita kepada mereka membuat kita akhirnya berlaku zalim kepada mereka. Ya, kita lanjutkan di halaman yang ke-15. Di baris yang keempat kata beliau, ahdatsu indana fil qarnainil akhirah bid'ah ma kanat fil usuril ula wa hiya bid'atul hizbiyah. Ini diantara bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kata beliau, telah muncul di tengah-tengah kita pada 2 abad belakangan ini, yaitu telah muncul sebuah bid'ah, perkara yang baru di dalam agama ini, di mana perkara ini tidak pernah terjadi pada generasi-generasi awal. Perkara apa itu? Bid'ah apa itu? Yaitu bid'ah hizbiyah. Ya, hizbiyah artinya kelompok, ya, berkelompok, tahazzub. Ini termasuk sifatnya orang-orang musyrikin, di mana mereka itu sukanya berpecah belah, kemudian mengkristal menjadi kelompok-kelompok tersendiri, nggak mau diajak bersatu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai dalam agamanya, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka.
Nah, di sini Ahlussunnah pertengahan. Betul, kita itu disuruh bersatu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kita disuruh bersatu. Namun persatuan di sini bukan berarti kemudian kita menyatukan semua kaum muslimin meskipun mereka menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah tauhid. Enggak apa-apa, bersatu. Bukan berarti persatuan itu adalah meniadakan nahi mungkar kepada kelompok-kelompok yang tersesat. Ya, karena kita sering dituduh memecah belah umat. Gara-gara kita mengingkari kesyirikan, kita mengingkari kesesatan, kita mengingkari kebid'ahan, kita dituduh sebagai memecah belah umat. Padahal tidak. Justru kita ini menyatukan umat, tapi menyatukan di atas apa? Di atas jalan yang hak. Itu baru persatuan yang hakiki, yaitu sama-sama berjalan di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus ini. Meskipun kita berbeda zaman, meskipun berbeda lokasi, tapi kalau sama-sama berada di atas jalan yang lurus ini, maka kita dikatakan sedang bersatu. Dulu pernah kalau nggak salah kita sampaikan di masjid, kajian di masjid yang lama, rahimahullah, yaitu tentang hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan bahwa Nabi pernah menggambar satu garis lurus. Kemudian kata Nabi SAW, hada siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Satu jalannya. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi menggambar garis-garis yang bercabang ke kanan dan ke kiri. Banyak. Kemudian Nabi mengatakan hadhis subul, inilah jalan-jalan yang bercabang yang banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitan yad'u ilaihi. Tidaklah di masing-masing jalan ini kecuali pasti ada syaitan sing awi-awi mengajak manusia untuk belok ke jalannya mereka. Nah, jalan yang satu tadi, yang lurus tadi, di jalan inilah sing lewat jalan iki sapa wae? Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat jalan ini. Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in, para imam yang 4 dan ulama-ulama, mereka semua berjalan di atas jalan yang sama. Meskipun mereka berbeda zaman dengan Nabi dan para sahabat, namun mereka dikatakan bersatu karena mereka di atas satu jalan. Itu yang bersatu. Dari sini Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Persatuan itu bukan maksudnya kumpul-kumpul semua. Ayo yang Syiah melok ini, yang Khawarij ayo melok gabung, yang Mu'tazilah ayo, yang Murji'ah ayo gabung, kita umat Islam bersatu. Bukan ini persatuan. Persatuan adalah ketika engkau berada di atas jalan ini meskipun kau seorang diri. Ya, meskipun kau seorang diri, tapi kau berada di atas jalan yang lurus ini, maka kau dikatakan bersatu. Bersatu dengan siapa? Dengan kaum muslimin yang sama-sama lewat jalan sini juga. Bingung gak konsepnya? Enggak ya, gampang ya? Iya. Itu namanya persatuan. Maka Ahlussunnah mengajak manusia untuk lewat jalan sini, untuk berpegang dengan akidah ini, dengan manhaj ini. Memang tidak enak. Iya, memang tidak enak. Jalan yang lurus ini tidak disukai banyak orang. Jalannya itu bergelombang, penuh onak dan duri, ya kan? Apa namanya? Background jalan, terus wongi sithik. Iya, sing lewat jalan iki wongi sithik. Sedangkan yang lewat jalan-jalan bercabang tadi, itu bagus-bagus jalannya itu. Orang itu tertarik lewat jalan situ itu. Ketok gapura ngono api. Tertarik lewat jalan situ. Jalannya halus gitu kan. Terus ambek akeh wonge. Jadi seneng orang-orang itu, rame-rame gitu. Ya. Iya, seneng orang itu karena banyak orangnya. Sedangkan yang lewat jalan yang lurus ini sepi gitu, sithik wonge. Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, alaika bitariqil haq.
wajib atas engkau bertahan di atas jalan yang lurus. Ilzam thariqal haq. Komitmenlah engkau di atas jalan yang lurus itu. Wala tastauhish min qillatis salikin. Dan jangan kau bersedih hati, berkecil hati ketika kau dapati menempuh jalan yang lurus ini. Jangan kau sedih karena sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini. Kok sidik wong yo? Kok sak menit tok yo? Jangan bersedih. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa turuqad dhalal. Hati-hati engkau dengan jalan-jalan kesesatan tadi. Wala taghtar bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di jalan tersebut. Ya. Ya, kembali ke sini, Ahlus Sunnah menyeru untuk bersatu di atas jalan yang lurus ini. Nah, muncul kemudian fitnah hizbiyah, di mana sebagian orang memilih untuk memisahkan diri, mengkristal, memisahkan diri dengan membuat kelompok-kelompok tersendiri. Dan kita baca penjelasannya. Ansya'u syai'an ismahu al-jama'atil islamiyah. Di belakangan ini mereka memunculkan sesuatu yang baru yang mereka namakan dengan al-jama'at al-islamiyah, yaitu kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, ormas-ormas, ya, atau yayasan-yayasan atau semisal dengannya, ya, namanya Islamiyah. Para ulama menyebutkan bukan berarti kemudian haram secara mutlak hukumnya kita mendirikan sebuah yayasan, ya, mendirikan sebuah organisasi. Ya, di satu sisi itu dibolehkan, tapi di sisi yang lain tidak dibolehkan. Dibolehkan ketika memang fungsi daripada organisasi dan yayasan ini memang sebagaimana fungsinya, di mana kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali pasti harus ada payungnya, harus ada organisasinya, yayasannya. Contoh, Anda ketika mendirikan Masjid Nurul Islam ini, apakah bisa dengan nama perorangan gitu kemudian menampung dana umat dengan nama perorangan ini misalnya, tanpa ada payung hukum yayasan gitu? Nggak bisa kan? Mau nggak mau harus mendirikan apa? Yayasan, membentuk yayasan. Ada strukturnya, ketuanya siapa. Karena mau nggak mau memang harus demikian. Nggak akan bisa berjalan masjid ini kalau nggak seperti itu. Demikian juga dalam masalah dakwah misalnya. Supaya dakwah ini terorganisir, tersusun dengan rapi, tertata dengan rapi, ya, maka dibutuhkan organisasi yang untuk memanage tujuannya, ya, untuk mengorganisir dakwah ini. Ya, tujuannya itu secara asal. Mau nggak mau memang harus ada organisasinya ini. Tidak sedang dalam rangka untuk mendirikan suatu hizib yang akhirnya nanti menjadi tolak ukur kebenaran. Nah, lama-kelamaan organisasi ini berubah fungsi menjadi sebuah kelompok organisasi golongan yang orang-orangnya mengukur kebenaran dengan organisasinya itu. Yang hak dan batil itu sesuai nggak dengan organisasinya ini? Kalau sesuai dengan organisasinya, maka itu hak. Tapi kalau menyelisihi organisasinya, ADART organisasinya, maka dia langsung mengatakan itu batil. Ini namanya hizbiyah. Ya. Ini terlarang atau dibolehkan? Hak dan batil berdasarkan organisasi seperti ini terlarang. Tuh akhirnya berubah fungsi. Berubah fungsi akhirnya organisasi yang awalnya hanya sebatas untuk kendaraan, tapi berubah fungsi menjadi sebuah tolak ukur kebenaran akhirnya. Hak dan batil, apa kata visi dan misi organisasinya. Nah, diantaranya yang sangat kental di zaman kita sekarang adalah Ikhwanul Muslimin, di mana tokohnya sendiri Hasan Al-Banna ketika ditanya bagaimana menyikapi kelompok-kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimin, maka Hasan Al-Banna mengatakan, "Faman kana ma'ana fanahnu ma'ahum," atau kama qala. Selama dakwahnya mereka itu bersama kita sesuai dengan visi dan misi kita, famarhaban, maka ahlan wa sahlan, welcome, kami terima dia.
Wa makana khalafana, tapi kalau kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimin menyelisihi kita, menyelisihi organisasi, harusnya menyelisihi apa? Menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, itu baru mendapatkan barok. Ya, tapi ini enggak. Kalau ada kelompok di luar Ikhwanul Muslimin yang menyelisihi kita, menyelisihi organisasi Ikhwanul Muslimin, fanahnu bura'a'u minhum, katanya, maka kita berlepas diri dari mereka. Ini hizbiyah yang sesuai dengan organisasi kami cintai. Yang bertentangan menyelisihi organisasi kami, maka kami benci. Demikian juga dengan tokoh. Ini kalau tadi organisasi, sekarang ada yang bentuknya tokoh, entah dia ustadz atau syekh atau ulama, dijadikan sebagai barometer kebenaran, kemudian dia membangun wala wal bara di atas syekhnya ini. Siapa yang sesuai dengan pendapat-pendapatnya syekh tersebut, maka kami bersama dia dan kami mencintai dia. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi pendapat-pendapatnya syekh tersebut, maka kami benci dia, kami memusuhi dia. Ini sama, juga termasuk hizbiyah, tapi bentuknya bukan organisasi, tapi tokoh. Ya, dia membangun loyalitas, cinta dan benci di atas ketokohan seseorang. Kalimat lainnya, dia ini menganggap tokohnya itu maksum. Sahih enggak? Dia menganggap tokohnya maksum, sehingga nggak boleh ada yang menyelisihi tokohnya. Sehingga kalau ada yang menyelisihi tokohnya tanpa dalil, ya tanpa dalil dia, terus pokoknya melok opo jari syekh ini, melok opo jari ini, ustadz ini pokoknya. Yang menyelisihinya disikat habis sama dia. Nah, ini hizbiyah. Aturannya, kalau ketika seorang mendapati ada organisasi yang selama ini mungkin dia ikuti, berada di dalamnya, awalnya niatnya organisasi ini adalah untuk kendaraan dakwah, untuk memudahkan dalam berdakwah, dia bikin organisasi itu. Tapi ketika didapati kok lama-lama organisasi ini akhirnya jadi sebuah kelompok yang mengkristal, anggotanya itu akhirnya membangun wala wal bara di atas organisasi ini. Kalau antum dapati ada seperti itu, apa sikap antum? Metu, keluar sudah. Kenapa? Karena organisasinya sudah di luar tujuannya, di luar jalurnya. Ibarat antum pengen ke Jakarta dari terminal Beratang ini. Oh, nonton. Iya wis lah, antum baik lah. Antum ini di Jakarta, ya naik kendaraan bis atau apa dari terminal Beratang. Berarti kendaraan ini tujuan awalnya ke Jakarta. Ketok tulisannya Jakarta. Nanti ternyata tuh dapati kok ke arah utara, kok lewat Suramadu. Ke Jakarta lewat Suramadu. Apa sikap antum? Mudun. Pak mudun, Pak. Kenapa? Sudah di luar tujuannya ini. Bisnya sudah di luar tujuannya. Tulisannya Jakarta kok nang Suramadu ini. Gak mungkin Jakarta lewat Suramadu, gak mungkin. Ya. Nah, iya bisa jadi. Maka demikian juga kendaraan dakwah, organisasi. Kalau Anda dapati sudah menyimpang dari tujuan awal didirikannya, yaitu hanya sebatas untuk membantu, hanya sebatas untuk memudahkan, tidak dalam rangka untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin, maka keluar ya dari organisasi tersebut. Nah, hal yang sama dihukumi kepada partai politik. Ya, hal yang sama ini, hizbi ini juga dihukumi kepada parpol, partai politik. Ya, makanya dari sini kita tahu Ahlus Sunnah Salafiyin mengharamkan partai politik karena ini. Karena partai politik itu bentuk apa? Hizbiyah, mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Wah, ini partai politik Islam. Oh, ono sing gak cocok, ngedekno dhewe. Itu kan realitanya kan. Sing iki gak cocok loro ati, ngedekno dhewe gawe anyar, ayo kon. Ya. Sing iki gak anu gawe maneh, ayo wis tambahake. Ini mengotak-ngotakkan kaum muslimin. Ya, hizbiyah. Kemudian kata beliau, saru
yajurrun nas annahul illi yakhdimuddin. Mereka menampakkan diri, ini hizbiyah ini, mereka menampakkan diri seakan-akan mereka ini berkhidmat untuk agama. Parpol-parpol itu juga kampanyenya apa? Untuk memperjuangkan Islam di parlemen. Ketika sudah meraih kursi di parlemen, ahli lupa. Nah ini mereka mengatakan bahwa menampakkan diri bahwa kami berkhidmat untuk agama Islam ini. Wa yaqumu bil amalil islami alaihi an yadkhula fil jama'atil islamiyah. Dan mereka menganggap bahwa mereka menegakkan amalan-amalan Islam di atas organisasinya itu dan mengharuskan setiap orang untuk join sama organisasinya. Yang nggak join dianggap Islamnya kurang, ya dianggap nggak sempurna Islamnya, atau bahkan sampai ada yang dianggap kafir. Sing ngepel masjid itu, tahu? Nah itu lidi, ya. Nah itu hizbiyah juga. Yang di luar kelompoknya apa? Kafir. Yang tidak baiat kepada tokohnya kafir. Bal ana takallama ma'i ba'du du'atil ma'rufun min ashabi hadhihi al-ittijahat min sanawatin tawilah yuqarriru annahu la yumkin khidmatud din wala da'wah illa min khilalil indimami ila jamaah. Kata beliau, bahkan pernah aku mendengar salah seorang di antara mereka, yakni orang-orang yang jatuh dalam fitnah hizbiyah ini, tokoh-tokoh hizbiyah ini, pernah ngomong sama penulis, yaitu mereka mengatakan, dia mengatakan kepada Syekh, tidak akan mungkin kita bisa berkhidmat untuk agama ini, tidak akan mungkin kita bisa berdakwah, mendakwahkan agama ini, kecuali apabila kita gabung kepada kelompok-kelompok, ormas-ormas, organisasi-organisasi atau partai-partai itu. Betul lah ucapan itu jamaah. Dakwah itu bisa nggak tanpa ada organisasi? Bisa. Masing-masing orang bisa berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Seorang ayah berdakwah kepada keluarganya. Seorang dokter ya mendakwahi pasiennya untuk tawakal kepada Allah sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Tidak berlebih-lebihan. La budda an takuna adwan min jamaah. Dia mengatakan bahwa wajib setiap muslim itu menjadi member dari organisasinya. Harus punya KTA. Ya, dan saya pribadi dulu di perkuliahan ada salah seorang yang memang fanatik dengan salah satu ormas yang ada di negeri kita. Dia dengan bangga mengatakan bahwa umat Islam ini sekarang banyak problematikanya. Kalau pengen umat Islam ini terentas dari problematikanya, maka harusnya semua umat Islam ini masuk ke organisasi ini. Sampai segitunya. Ya, dia menjadikan itu sebagai tolak ukur. Ini yang bahayanya hizbiyah. Man qala hadzal kalam, siapa yang mengucapkan ucapan seperti tadi? Huwa yuqarriru hadhihi. Orang itu sendiri yang mengada-ngadakan ucapan seperti itu. Kita nggak bisa dakwah kalau tanpa organisasi. Kita nggak akan bisa maju Islam ini tanpa organisasi. Siapa yang ngomong kayak gitu? Dewe. Dia sendiri yang ngomong seperti itu. Wa hadhihi fikratun muntasyiratun hatta ba'dhum allafa risalah. Dan pemikiran hizbiyah ini menyebar bukan hanya di negeri kita, tapi juga di negeri-negeri kaum muslimin. Bahkan di antara mereka ada yang sampai menuliskannya dalam buku-buku yang mereka tulis. Pemikiran-pemikiran hizbiyah ini. Daruratul amal wal jama'atul islamiyah darurah syar'iyyah la budda minha yaqul. Di mana di buku-buku tersebut dituliskan bahwa hizbiyah ini adalah kebutuhan syar'i katanya. Ya, kebutuhan darurat mendesak kita ini. Karena kalau nggak ada organisasi, kita nggak bisa apa-apa katanya. Ishhada, dari mana ini kata beliau? Hada asbaha tasawwur. Ini pemikiran mereka ya menjadi seperti itu, rusak menjadi seperti yang tadi kita sampaikan. Sampai-sampai mengatakan bahwasanya tadi
Islam tidak akan berkembang kecuali lewat organisasi, kecuali lewat partai. Ya, maka sekali lagi Ahlus Sunnah pertengahan. Jangan dipelintir nanti kemudian kita mengharamkan organisasi secara mutlak, enggak. Kembalikan kepada tujuan asalnya. Hanya sebatas kendaraan, hanya sebatas alat bantu. Tidak boleh membangun wala wal barok di atas organisasi itu. Hada mafhum wa udkhilat hadhihi al-fikrah asbaha ay insanin laysat lahu jama'ah. Huwa ghairuna nahnu syai' wa huwa syai'. Nah, sampai-sampai kata beliau, pemahaman hizbiyah seperti ini ketika banyak menjangkiti sebagian orang, dan ini fakta realita terjadi di negeri kita jamaah. Ketika didapati ada seseorang yang tidak di atas organisasi, dia nggak ikut organisasi A, wala ikut organisasi B, wala C, wala D, nggak ikut apa-apa dia. Maka kata orang-orang yang ikut organisasi ini, kita di atas suatu organisasi dan dia di luar kita. Ya, dia mengatakan bahwasanya orang tersebut yang tidak di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang di luar kita, orang-orang yang selain kita. Ya, di sini ada bukan rasis. Kalau rasis itu membedakan dengan warna kulit. Kalau ini membedakan dengan dengan baju organisasi, dengan bendera. Ya, ada pembedanya di situ. Kalau rasis kan dia kulit hitam, saya kulit putih. Membeda-bedakan dari situ. Ini enggak membeda-bedakan dari benderanya, dari organisasinya. Oh, si J ambil kita orang. Ya. Kalau itu didasari dengan kitabullah dan sunnah, baru betul. Oh, fulan ini beda sama kita. Kenapa? Karena dia di atas pemahaman Rafidhah misalnya. Dia di atas pemahaman Khawarij. Nah, ini tolak ukurnya bukan organisasi. Tapi tolak ukurnya apa? Kitabullah dan sunnah. Memang mereka menyimpang. Sudah ada. Tapi kita dengarkan nanti. Dan kita lanjutkan sedikit di sini. Kata Syekh, al-muslimul adi alladhi yusalli wa yasum wa yahujj wa yattaqillaha fi baiti wa ahlihi wa iyalihi wa yaduru luqmatal halal. Ada seorang muslim biasa. Ada seorang muslim yang biasa dia. Dia sholat, dia mengerjakan puasa, dia berhaji, bertakwa kepada Allah. Ya, dia bertakwa di rumahnya, di pekerjaannya, dia mencari pekerjaan demi untuk sesuap nasi yang dia makan dari rezeki yang halal. Masyi fi darbihi miskin, dia berjalan di atas kebiasaannya itu, miskin, kesian orang ini. Wa idza taja mas'alah sa'alal alim. Orang yang miskin ini bukan miskin nggak punya fulus ya, miskin kalau dalam bahasa Arab artinya kesian. Orang yang kesian ini ketika dia membutuhkan pertanyaan, butuh jawaban, dia bertanya kepada orang yang alim. Wa raja. Kemudian ketika dia balik, orang-orang yang tadi hizbiyah tadi, mereka mengatakan hadza ma huwa fi jamaah. Ini fulan ini meskipun dia sholat, puasa, haji, bertakwa kepada Allah, ya, dia tidak ikut organisasi kita. Tidak di atas organisasi kita. Hadza ma huwa ma'ana, berarti dia tidak bersama kita. Dia orang yang di luar kita. Hadza ma nusa'iduhu. Orang ini nggak perlu untuk kita bantu. Betul nggak sama? Sampai muncul nggak seperti ini? Iya. Ini orang di luar organisasi kita, nggak perlu untuk kita bantu, nggak perlu kita tolong dia. Lau ihna wasalna liwizarah au liwadhifah wasara tahta yadina tawdhif hadha ma nuwadhifuhu lau ja'ana wahidun jahilun ami bas'aghum indana fil jama'ah hadha awla min hadha nadkhul hadha wa nukhrij hadha ma'ana hadha mu ma'ana. Nah, ini yang kata beliau. Contoh yang lain seperti misalnya kalau kita jadi HRD, ya jadi HRD yang bagian nerima karyawan. Ketika didapati ada yang mau ngelamar kerja dan dia di atas organisasi yang sama dengan HRD-nya itu, maka langsung diapakan?
terima. Oh iya, langsung diterima. Padahal dia nggak punya kompetensi. Ya, sebaliknya ketika ada orang yang punya kompetensi, pekerjaannya bagus, bahkan punya mungkin gelar pendidikan lulusan ini dan ini, tapi dia tidak di atas organisasi si HRD, maka si HRD mengatakan kita terima ini dan kita tidak terima ini. Karena dia berada di atas organisasi kita, sedangkan dia tidak berada di atas organisasi kita. Ini hizbiyah. Sekarang kalau mungkin misalnya Jamaah Masjid Nurul Islam ini takjak bikin organisasi, namanya Manhaj Salaf. Organisasi. Ya. Ketuanya Pak Adib misalnya. Misalnya ini ketuanya Pak Adib. Ada wakilnya, bendaharanya, dan seterusnya. Baik, kita menampung orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Siapa yang berada di atas manhaj salaf, maka gabung ke organisasi kita. Baik. Yang terdaftar berarti dialah yang di atas manhaj salaf. Yang tidak terdaftar berarti kita katakan dia tidak di atas manhaj salaf. Betul lah kayak gitu? Hah? Ya samira won podo ae kowe mau. Cuman kedoknya apa? Manhaj salaf. Ya, kedoknya saja manhaj salaf. Itu contohnya saja namanya manhaj salaf. Kalau di luar banyak mereknya. Ya, di luar mereknya banyak. Mengumpulkan orang-orang yang di atas manhaj salaf, yang berada di atas organisasi ini atau yayasan ini, atau mungkin partai ini, maka dialah yang di atas manhaj salaf. Yang berafiliasi dengannya juga di atas manhaj salaf. Yang di luar dia, di luar organisasinya, meskipun di atas manhaj salaf juga, maka tidak dianggap sebagai seorang salafi, tidak dianggap sebagai seorang ahlus sunnah. Kenapa? Karena kau tidak berada di atas organisasi kami. Sama nggak hizbiyahnya? Sama hizbiyahnya juga. Ya, makanya manhaj salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, tapi dia adalah pemahaman. Siapapun dia berhak berpemahaman dengan pemahaman salaf ini, tanpa ada registrasi, tanpa ada stempel dari siapapun. Ya, tanpa ada stempel dari siapapun. Merdeka untuk ya beragama dengan manhaj salaf ini, merdeka. Nah, ya saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang menarik di sini. Beliau membahas tentang nasionalisme. Ya, membahas tentang nasionalisme. Apakah nasionalisme itu adalah bentuk kekeliruan dalam beragama? Artinya kita diharamkan untuk mencintai negeri kita, atau bahkan mereka saja yang salah, yang suka menuduh bahwa kita ahlus sunnah yang cinta dengan negara kita, nasionalisme itu dituduh oleh mereka sebagai wathaniyah, ya, sebagai loyalitas, sama seperti dahulu kaum penyembah berhala. Ya, nasionalisme, mencintai negeri, mencintai tanah air. Tapi insyaallah ini di pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tidak ada semua. Toko makmur. Oh, gua nih. Ini setruk. Jika seorang HRD hanya menerima karyawan yang hanya satu pengajian, apakah termasuk hizbiyah? Pengajian yang di atas akidah yang benar. Nah, kalau misalnya seorang HRD, dia hanya menerima orang-orang yang muslim di atas manhaj salaf, ya, kriterianya itu. Kenapa? Karena dia menganggap orang-orang yang di luar manhaj salaf ini adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak bisa diamanai.
Karena ayat-ayat Al-Quran saja mereka pelintirkan, bagaimana lagi dengan rahasia perusahaan misalnya. Ya, karena sifatnya ahli bid'ah itu gitu. Suka memelintir ayat-ayat Al-Quran. Maka nanti bon-bon sama dia dipelintir kabeh bedai. Ya, regoe dipelintir kabeh bedai. Itu boleh, itu bukan termasuk hizbiyah. Tapi kelompok pengajian di sini bukan berarti kemudian hanya kelompok pengajian tertentu. Misalnya yang boleh atau yang saya terima kerja adalah yang ngaji di Masjid Nurul Islam saja. Nah, ini kriterianya aneh nih. Ada orang-orang baik juga di luar Masjid Nurul Islam enggak? Ada enggak? Ada. Ya, maka bikin kriteria yang memang di atas kitabullah dan sunnah. Kita hanya menerima yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita hanya menerima karyawan-karyawan yang komitmen beragama di atas kitabullah, di atas sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya. Nah, ini bukan termasuk hizbiyah. Tapi kalau pengajian hanya pengajian tertentu yang ditunjuk sama dia, di luar pengajiannya itu tidak dianggap sebagai kajian salafi, kajian sunnah, itu juga termasuk hizbiyah kajiannya. Nah, wallahu a'lam. Tapi saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.